Wabarakatuh dan selamat sore Sobat JKN. Selamat siang ya Bu ya, masih siang. Jadi sore hari ini kita kembali lagi bersama saya Dian dan narasumber cantik kita Ibu Eka di BPJS On Air KC Bau-Bau. Bagi Sobat JKN yang mau tanya-tanya tentang program JKN atau BPJS Kesehatan silakan komen di bawah ini ya. Kita tunggu nanti akan dijawab oleh Ibu Eka. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Eka, Kak, berlaku tidak program cicilan tunggakan? Cicilan tunggakan. Jadi kalau untuk di BPJS Kesehatan itu ada namanya program rehab. Rehab itu rencana pembayaran iuran secara bertahap atau dengan kata lain biasa bahasa pasarnya itu disebutnya cicilan. Jadi untuk peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau biasa disebut dengan PBPU Mandiri atau yang bayar iurannya sendiri, misalnya kayak kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, itu kalau misalnya ada kendala dalam pembayaran iuran, saya sudah terlewat 6 bulan nih kakak Dian tidak bayar iuran, terus dia merasa mungkin iurannya agak berat. Misalnya dia kelas 2 kan 100.000 sudah menunggak setahun misalnya, berarti kan 1.200.000. Dia tidak mampu untuk membayar sekalian, sekaligus. Jadi dia bisa gunakan atau menggunakan mendaftar di program rehab ini. Jadi dia bisa memilih untuk membayar tunggakannya tadi 1.200.000 itu baik dari 3 bulan, 4 bulan atau seterusnya itu sampai maksimal 12 bulan. Jadi Ini bisa dipilih sendiri. Ini Bu, ada pertanyaan lagi nih, kalau syarat rehabnya itu apa? Nah, syarat rehabnya itu yang pertama dia harus punya tunggakan. Ya kan dia. Jadi dia harus menunggak dulu pembayaran iurannya lebih dari 3 bulan baru terdaftar, dan juga segmennya itu dia harus pekerja mandiri atau sekarang mungkin statusnya sudah pekerja swasta atau pegawai pemerintah yang sebelumnya dari mandiri. Jadi kan mungkin sekarang teman-teman sini yang online ada yang sebelumnya terdaftar mandiri, terus mungkin kemarin tiba-tiba terangkat jadi P3K misalnya, itu kan ada tunggakan. Kalau tidak mampu dibayar sekalian, itu bisa dibayarkan secara rehab. Atau mungkin ada juga di sini yang sekarang statusnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Itu tunggakannya tidak hilang kakak Dian, jadi tetap ada tunggakan kewajiban sebelum dia dialihkan sebagai tanggungan pemerintah. Itu bisa. Nah, ini Bu, betulkah ada pemutihan tunggakan BPJS? Nah, kalau untuk pemutihan tunggakan itu kita menunggu juknisnya saja. Kalau misalnya ada, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana pasti akan dilakukan. Tapi kita masih menunggu infonya dulu, bagaimana yang diputihkan itu yang seperti apa. Kalau yang jalan sekarang, misalnya teman-teman ini menunggaknya 3 tahun, itu yang tertagih hanya 2 tahun terakhir kakak Dian, jadi hanya 24 bulan. Jadi sisanya itu sudah tidak ditagihkan lagi. Mungkin yang sekarang seperti itu terkait dengan pemutihan tunggakan. Oke, seperti itu ya Kakak Lisa. Nah, selanjutnya Kak- kalau pindah, Kakak harus pindah vaskes juga nggak? Oh, jadi kalau mau pindah kartu keluarga, kalau pindah kartu keluarga bisa pindah vaskes juga. Jadi tidak harus ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kalau di BPJS Kesehatan, kalau misalnya kakaknya sudah terpisah, mungkin tadinya statusnya anak, terus sudah menikah, bikin kakak sendiri, itu vaskesnya tergantung mau pindah juga atau tidak. Jadi perpindahan vaskes itu tergantung dari pesertanya dan setiap pindah itu minimal 3 bulan boleh. Tidak harus ganti domisili. Ya, untuk berlaku vaskes di vaskes selanjutnya itu kapan, Bu? Jadi itu per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 23 ya, kita mau pindah vaskes, saya tadinya misalnya di puskesmas di Bau-Bau ini teman-teman ya. Jadi terus misalnya mau pindah di klinik atau di dokter itu berlakunya di tanggal 1 bulan Februari. Oh, seperti itu ya. Selanjutnya nih, Kak, kalau tambah peserta JKN, caranya gimana? Bisa nggak ya? Mungkin ini mau tambahkan keluarga lainnya, mungkin seperti istri atau anak, gimana tuh caranya? Ya, jadi peserta JKN itu punya kewajiban untuk melaporkan setiap perubahan susunan anggota keluarganya kakak Dian. Jadi kalau misalnya melahirkan atau sudah menikah itu wajib didaftarkan. Kalau misalnya dia peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri, berarti dia ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa di atas itu untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Kalau misalnya dia pegawai atau yang didaftarkan perusahaan itu cukup bisa dilaporkan juga di perusahaannya untuk mendaftarkan. Kalau untuk pemerintah yang ditanggung pemerintah itu yang penting dia masuk dalam data
dari pemerintah, karena yang mendaftarkan kalau untuk ditanggung pemerintah itu Dari dari pemerintah pemerintah. itu sendiri. Nih, ada yang bertanya lagi dari Kakak April. Baru resign, terus ikut suami di luar kota, pindah vaskesnya gimana? Nah, pindah paskesnya itu bisa, Kakak April ini bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau bisa juga melalui Pandawa. Jadi nanti pindahnya terus nanti pilih kota tempat suaminya sekarang atau tempat sekarang terus cari fasilitas kesehatan yang mungkin lebih dekat dari tempat tinggalnya. Nggak perlu repot-repot lagi ke kantor ya, Nggak perlu bisa secara repot-repot. online lewat WhatsApp, lewat aplikasi, gampang aja kok. Ini Kak, ada lagi dari Kakak Arla, kalau update Kakak bareng suami, status PBI-nya berubah gak jadi PBPU? Kalau update kartu keluarga bareng suami, nah suaminya ini segmennya apa dulu? Kalau segmen suaminya pekerja, berarti kan dia harusnya masuk tanggungan Suami. suami. Kalau segmennya dia pekerja mandiri yang bayar iurannya sendiri, kalau misalnya sebelumnya juga dia peserta mandiri juga si ibunya ini, itu tinggal digabung saja nanti untuk satu VA atau satu kartu keluarga. Eh, saya habis bikin akun JKN, tapi statusnya belum terdaftar peserta JKN. Itu gimana ya, Bu? Nah ini sebenarnya dia sudah terdaftar atau belum kakak dia nih? Sudah bisa bikin Sudah akunnya, bikin akun tapi tapi belum mungkin ini terdaftar. status kepesertaannya yang belum aktif, yang Oh, tidak aktif ya, Bu iya. ya. Mungkin kan kalau daftar mandiri itu, Bapak Ibu, teman-teman daftar sekarang, itu VA-nya terbuka nanti setelah 14 hari kakak Dian, itu baru bisa dibayar dan aktif ya. Nanti virtual account-nya bisa dicek saja di Pandawa atau aplikasi mobile Betul. JKN. Selanjutnya nih, kalau kakak saya tadi menonaktifkan lewat Pandawa pengurangan anggota keluarga karena meninggal, sudah ACC sudah ACC langsung nonaktif ya kalau lewat Pandawa Iya, itu. kalau lewat Pandawa itu nanti akan dibantu melalui adminnya, itu pasti langsung dieksekusi. Terima kasih sudah menggunakan Pandawa, jadi tanpa perlu ke kantor, di rumah sambil rebahan juga sebenarnya sudah bisa kakak Dian. Seperti itu Kakak Foni. Oke, selanjutnya kalau anaknya yang kedua belum masuk BPJS tapi pas dicek ada nama anak yang belum BPJS ditanggung pemerintah. Kalau bisa, maksudnya gimana? Kalau anaknya Yang kedua belum masuk BPJS, tapi pas dicek ada nama anak yang belum. BPJS ditanggung pemerintah. Oh, maksudnya ini dia anak kedua, Anak keduanya tapi mungkin belum masuk. anak keduanya masuk tanggungan pemerintah atau anak keduanya belum masuk di dia nih dia. Gimana ya? Mungkin bisa dicek kembali. Diulang kembali pertanyaannya nih Kakak Indah. Ya. Nih Kak, BPJS ku PBI udah pakai aplikasi JKN tapi setelah lama keluar sendiri mau masuk akun lagi tapi gak bisa. Mungkin ada kendala di aplikasi mobile JKN-nya ini. Nomor HP-nya diganti tidak? Kalau misalnya tidak ada pergantian nomor HP, passwordnya diingat, harusnya bisa sih, mungkin jaringannya saja yang tidak tidak stabil. Mungkin bisa dicoba kembali ya Kakak Okvi. Atau mungkin kalau nomornya udah diganti mungkin bisa di Ya. Kalau nomornya sudah diganti itu bisa dilaporkan perubahan data melalui Pandawa juga bisa. di atas ya. Jadi nomornya di atas. Kakak status BPJS orang tuaku penangguhan. Itu karena apa itu, Bu? Penangguhan ini biasanya karena sudah daftar tapi belum bayar iuran kayaknya. Jadi Kakak Mawar harus rajin bayar iuran ya supaya BPJS-nya aktif selalu. Ya, jadi kalau untuk peserta segmen mandiri ini, kalau dia tidak bayar iuran lewat dari 1 bulan full atau 30 hari, 1 hari, itu ada tunggakan. Nah, ada tunggakan ini ada konsekuensinya juga kakak Dian. Jadi ada konsekuensi, ada denda pelayanan. Nah, untuk peserta mandiri, ini kalau misalnya lupa dan terlewat membayar iuran, lewat 1 bulan, itu akan ada konsekuensi atau denda pelayanan. Denda ini tidak dibayarkan bersama dengan tunggakan. Denda pelayanan itu apa sih, Bu? Nah, denda pelayanan ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh peserta karena tidak comply, tidak patuh bayar iuran. Nah, ini terpisah dari jumlah tunggakan yang harus dibayarkan. Ya, jadi beda bayar tunggakan, beda denda pelayanan. Beda. Jadi denda pelayanan ini timbul kecuali peserta itu mengakses pelayanan rawat inap di rumah sakit kakak dia. Jadi kalau hanya untuk berobat ke poli atau ke UGD itu tidak ada, atau ke puskesmas itu tidak ada denda. Munculnya ketika teman-teman itu dirawat di rumah sakit. Itu
pasti akan muncul perhitungannya itu 5% dikali jumlah biaya pelayanan kesehatannya di rumah sakit dikali jumlah bulan itu maksimal 12. Jadi seperti itu ya denda pelayanan. Makanya kalau nggak mau kena denda pelayanan harus Iya, rajin bayar harus rajin bayar iurannya. iuran. Kalau tidak mau terlewat atau lupa di auto debit saja pembayaran iurannya. Jadi kan sekarang sudah banyak channel-channel pembayaran kakak Ya. Dian. Jadi bisa dibayar di apa di di mana? Mobile Merchant banking, itu sudah banyak juga, bisa di mobile banking, bisa daftar auto debit, bisa bisa di melalui kantor pos juga. e-commerce juga bisa. Iya. Hmm. Nih Kak, kalau BPJS Mandiri bisa beralih ke KIS pemerintah dengan sendirinya ya? Kalau untuk peralihan dengan sendirinya ini mungkin tidak ya. Jadi dia itu kalau untuk yang ditanggung pemerintah itu didaftarkan oleh pemerintah. Cuman mungkin kalau tiba-tiba nih teman-teman ada yang tadinya mandiri, terus tiba-tiba langsung ditanggung oleh pemerintah, mungkin saja datanya teman-teman itu masuk sebenarnya dalam pendataan di kotanya atau di kabupatennya. Bisa jadi. Untuk perubahan kakak yang beda daerah, apakah berlaku nunggu 1 bulan untuk pemakaian BPJS-nya? Untuk vaskes ya ini ya maksudnya Iya, ya. Kalau untuk vaskes, iya nunggu 1 bulan untuk pemakaian. Mungkin mau pakai BPJS-nya di Paskas. di vaskes yang baru terdaftar. Iya, Kalau misalnya bulan ini sudah sudah diajukan pindah vaskesnya tapi berlakunya nanti bulan berikutnya itu tidak apa-apa ke vaskesnya saja nanti disampaikan bahwa sudah diajukan sudah dilakukan perpindahan vaskes namun akan berlakunya itu di bulan depan karena BPJS Kesehatan juga itu ada yang namanya pelayanan 3 kali maksimal 3 kali dalam 1 bulan itu di luar vaskes atau di luar fasilitas kesehatan teman-teman terdaftar itu bisa. selanjutnya ini akun suami udah aktif, tapi mau menambahkan peserta gak bisa Kak. Itu gimana ya Kak? Ini mau menambahkan peserta, misalnya peserta apa ini Kakak Dian? Apakah anak atau pasangan istri? Ini gimana nih Kakak Harusnya bisa Meriana? sih. Jadi nanti coba melalui Pandawa saja. Siapa Kakak Meriana. Kakak Meriana nanti coba melalui Pandawa untuk penambahan anggota keluarga. Mungkin mau ditambahkan istri dengan anak itu harusnya bisa. Ini selanjutnya dari Kakak Adit, Kak, sebelumnya saya ikut BPJS jaminan istri saya PNS, terus saya masuk P3K paruh waktu, apa masih ikut istri? Jadi nanti ditunggu dulu Bapak untuk ketentuan dari P3K paruh waktu ini dari pemerintah masing-masing. Harusnya kalau dua-duanya statusnya pekerja itu masing-masing menanggung diri sendiri. Jadi tidak ada kecuali Bapak tidak terdaftar sebagai pegawai itu bisa ditanggung istri atau suami. Kalau masing-masing bekerja antara suami dan istri masing-masing harus menanggung diri sendiri. Seperti itu ya Kakak Adit. Ini Teh mau tanya, kan saya BPJS-nya dari Pemda, terus saya baru lahiran anak kedua. Cara masukkan ke BPJS-nya gimana ya itu anak keduanya itu yang baru lahir? Kalau untuk tanggungan Pemda itu harusnya bayi baru lahir itu langsung didaftarkan pemerintah daerah sih Kakak Dian. Kalau setahu saya sih. Jadi dia otomatis. Yang penting ibu itu betul-betul memang melahirkan di fasilitas kesehatan. Biasanya kan langsung didaftarkan bayinya. Sama fasilitas Iya, kesehatan sama sama rumah fasilitas sakit. kesehatan yang didaftarkan langsung untuk bayinya. Yang penting ibunya ini memang statusnya dia penerima bantuan iuran. Jadi anaknya otomatis. Anaknya otomatis masuk. Kak, kalau misal udah bayar tunggakan, kan yang udah gak aktif 2 tahun, apa masih ada denda? Itu. Iya, jadi malah dendanya banyak sekali nih berarti karena menunggaknya 2 tahun. Terus jadi nanti bayar tunggakan dulu 2 tahun, misalnya dalam masa 45. Jadi denda ini ada rentang waktunya Kakak Dian. Jadi ada rentang waktunya itu 45 hari sejak bayar tunggakan terakhir. Jika dalam masa 45 hari itu ada yang mengakses pelayanan di rumah sakit, rawat inap, itu baru ada dendanya. Jadi hitungan dendanya 5% dikali biaya di rumah sakit dikali 12. Tadi kan dia menunggaknya 2 tahun Iya, ini 2 Kakak tahun. Dian. Jadi maksimal pengalinya hanya 12. 12. Berhasil 1 tahun ya. Itu maksimal pun di 30 juta. Kak, kalau pindah vaskes kesehatan, apakah harus bayar iuran tiap bulan? Kalau pindah vaskes kesehatan. Ini Kakak Kalau Gerinti. kalau pindah vaskes tidak perlu bayar iuran sih. Kan iurannya ini rutin dibayar setiap bulan ya Kakak Iya. Dian ya. Jadi Untuk kalau mau peserta pindah mandiri, vaskes itu tidak ada biaya lagi. iya, hanya untuk bayar iuran per saja. bulan. Nih Kakak Paradila, Kak, aplikasi JKN ku ada peringatan RITL. Apakah bisa hilang padahal tunggakannya sudah Nah, terbayar terima lunas? kasih Kakak Syuci. Jadi
Itu tadi, kalau pernah menunggak dalam aplikasi mobile JKN itu akan ada kelihatan biasanya tulisannya warna merah. Dalam periode denda dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jika bulan-bulan berikutnya sudah comply atau sudah dibayar rutin iurannya itu akan hilang dengan sendirinya. Kehilangan dengan sendirinya. Iya, kalau menunggak lagi berarti nambah lagi. Merah lagi nanti. Iya. Kak, kalau sudah resign, kalau setelah resign kerja itu BPJS-nya langsung berubah ke mandiri atau aktivasi lagi? Nah, ini harus diaktifasi kembali. Jadi, BPJS Kesehatan itu tidak tahu setiap perubahan data dari peserta kecuali peserta sendiri yang punya kewajiban untuk melaporkan perubahan data. Jadi, kalau misalnya resign per bulan ini berarti untuk diaktifkan kembali JKN-nya itu Bapak Ibu bisa lapor untuk aktif kembali di bulan Februari. Aktifnya itu bisa dengan cara mandiri. Jadi dia daftar mandiri sendiri. Daftar mandirinya bisa lewat Pandawa di Bisa lewat atas, Pandawa di atas, bisa lewat BPJS juga. aplikasi mobile JKN. Kak, cara cek dendanya gimana ya? Nah, untuk nominalnya ya Kak Iya. Jadi kalau untuk nominal denda ini tuh tidak ketahuan sebelum di rumah sakit. Harus ada rawat inap dulu ya? Iya, karena biayanya itu pengalinya dari biaya yang diterima pasien ini di rumah sakit. Biasanya yang hitungan itu orang rumah sakit. Setelah ada dihitung, ada lembarannya, itu tinggal dibayarkan saja. Tapi selama Sobat JKN tidak rawat inap, tidak rawat inap, itu tidak ada denda. Kak, kalau kita kan pakai BPJS gratis, nah saya mau ganti Vaskes gitu, nanti akan ada perubahan nggak? Ini maksudnya perubahan apa nih Kak? Perubahan Vaskes ya? Iya. Jadi kalau untuk ini ada sedikit, kalau untuk penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu tidak ada pembatasan untuk fasilitas kesehatan. Dia mau pindah dimanapun bisa. Misalnya pindah dari Kendari ke Bau-Bau itu bisa. Tapi kalau untuk yang didaftarkan pemerintah daerah itu biasanya hanya boleh di sekitaran kota kabupatennya saja. Misalnya untuk kota Bau-Bau ini Kakak Dian. Jadi dia bisa pindahnya mungkin dari Puskesmas Betuambari ke Puskesmas Wajo, ke Puskesmas Meo-Meo. Kalau misalnya mau pindah di Kendari itu biasanya tidak bisa. Ya. Kak, suami sudah punya BPJS pemerintah, kalau pindah tempat dipindahkan nggak ya BPJS-nya? Ini dia termasuk bantuan pemerintah di suatu daerah, tapi iya jawabannya itu sudah sama kayak jawaban tadi. Jadi kalau misalnya pindahnya tanggungannya iurannya itu ditanggung oleh pemerintah pusat boleh. Kalau untuk dari pemerintah daerah itu biasanya tidak diperkenankan untuk pindah di luar wilayah kabupaten kota itu sendiri. Seperti itu ya Kakak. Kak, suami saya BPJS PBI tapi tadi buat JKN muncul tunggakan. Nah, itu berarti apa? sebelumnya mungkin dia peserta mandiri Kakak dia. Iya. Jadi peserta mandiri itu pada tunggakan dialihkan ke pemerintah. Itu tidak akan hilang tunggakannya Kakak Rizky. Ya, jadi tunggakannya masih wajib ya. Masih wajib dibayar, dilunasi kalau berat untuk dibayar sekalian bisa menggunakan program rehab. Rencana pembayaran bertahap. Iya, untuk tunggakan apakah bisa mendapatkan keringanan karena sudah terlalu banyak? Mungkin kita bahas dulu tentang rehab tadi nih karena ada yang tanyain juga tentang keringanan bayar tunggakan yang terlalu banyak. Ya, jadi tadi sudah dibahas sebelumnya sih. Jadi kalau tunggakan itu maksimal dia di 2 tahun terakhir kata dia. Jadi maksimal di 24 bulan. Kalau dirasa berat itu bisa menggunakan rehab, program rehab. Jadi program rehab ini bisa dilakukan bertahap atau dicicil sampai maksimal 12 kali. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya itu melalui aplikasi mobile JKN. Ada di ujung kiri. Ya, nanti Bapak Ibu masuk, terus nanti ada menu rehab. Nanti ada menu rehab, jumlah tunggakannya kan sudah muncul di dalam aplikasi dari usernya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal ikut simulasinya saja, Bapak Ibu mau cicilnya berapa lama, misalnya 4 bulan, 6 bulan, atau 8 bulan, nanti akan ada muncul simulasi yang dibayarkan setiap bulannya. Jadi dipilih sesuai dengan kemampuan. Kalau tadi sudah beralih ke status PWI, berarti kan dia sebenarnya sudah aktif ke pesertanya Kakak Dian, cuman karena masih ada tunggakan, jadi harus dibayar. Harus ada yang masih dibayar. Kakak, jika kita dapat BPJS dari perusahaan, apakah yang mandiri harus dilunaskan dulu? Iya, jadi kewajiban-kewajiban sebelum perpindahan peserta itu memang harus dibayarkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya pun berat yang tadi, jadi bisa pakai program rehab. Jadi kalau banyak nih sekarang Kakak Dian, jadi sekarang kan kalau kita mau daftar SIM STNK, SIM SKCK harus ada BPJS. Ada JKN, betul mau daftar sekolah anak harus ada JKN.
Terus mau naik haji, umroh Ya, kan harus ada JKN aktif. Jadi memang semua sudah harus aktif. Jadi kalau misalnya sekarang dicek-cek teman-teman cek ini ada tunggakannya, terus nanti mungkin ada rencana 2 bulan ke depan mau umroh, ya silahkan dibayar dilunaskan dari sekarang. Kak aktifin BPJS dari perusahaan gimana Kak? Terus mau diganti sama BPJS gratis bisa nggak? Iya, jadi kita luruskan dulu ya di sini. Sebenarnya nggak ada BPJS gratis Kakak Dian. Jadi yang ada itu pesertaan JKN yang ditanggung iurannya oleh pemerintah. Jadi sebenarnya semua peserta itu bayar iuran. Jadi kalau yang gratis itu maksudnya mungkin dia dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cara daftarnya bagaimana? Itu melalui pendataan di Dinas Sosial biasa. Jadi dia harus masuk data tunggal sosial ekonomi nasional atau data sen sekarang. Jadi kalau yang ditanggung pemerintah itu biasanya ada desil-desilnya. Itu mungkin teman-teman bisa tanyakan di dinas sosial atau dinas kesehatan di tempatnya masing-masing. Ini Bu kalau bayar rehab apa harus lunas dulu baru bisa digunakan Bu? Nah, iya, jadi di rehab ini harus lunas dulu baru pesertanya aktif. Beda cerita kalau misalnya tadi dia sudah PBI Kakak Dian, dia Ya, sudah ditanggung pemerintah, masih ada tunggakan. Ini statusnya aktif, tetap tapi tunggakannya masih ada. Jadi harusnya lunas. Ketika misalnya sewaktu-waktu tidak ditanggung lagi sama pemerintah, tunggakannya akan kembali tetap muncul. ada. Iya. Dan itu aktif kecuali sudah dibayarkan dulu tunggakannya. Kak sekarang apakah satu rujukan bisa untuk 3 poli? Ini Kak Arka. Arkas sekarang satu rujukan bisa untuk 3 poli. Oh mungkin dia ini maksudnya rujukan internal. Jadi mungkin dia rujuknya pertama ke poli saraf. Di rumah sakit ternyata dia ada gangguan di telinga mungkin jadi dari poli saraf itu merujuk ke Poli THT THT. kayak gitu. Eh, Kak kalau istri mau ikut BPJS suami yang dari kantor, ngurusnya harus ke kantor BPJS bisa gak Kak? Jadi kalau ini berarti kan dia mau memasukkan daftar tanggungan, itu bisa langsung ke kantor BPJS, bisa melalui kantor suaminya juga, bisa juga melalui Pandawa. Gampang aja Kakak, lewat Pandawa aja lebih Ya, lewat di mudah. atas saja. Kalau tunggakan dibayar, apakah otomatis aktif atau menunggu berapa hari? Ya kalau misalnya sekarang nih menunggak, terus bayar sekarang harusnya bisa langsung aktif. Tapi biasanya kalau menjelang libur, terus tiba-tiba butuh akses, nah itu kan biasanya sistem juga ada maintenance-nya ya kejadian, tapi harusnya bisa langsung aktif sih Harusnya teman-teman. bisa kok Kakak. Kenapa mau aktivasi akun susah verifikasi wajah di aplikasi mobile JKN? Nah, ini biasanya tergantung dari jaringan sama kamera HP-nya dilap-lap dulu. Iya, biasanya Biasanya itu dia, cahaya juga, ya Bu. proses pencahayaannya juga biasa kadang-kadang mungkin karena kalau filter nggak mungkin ya Iya, kalian ya. jangan di ruangan yang Ya, gelap, harus jadi harus terang. di ruangan yang terang. Terus kadang itu kan dia minta balik kiri, balik Iya, kanan, kita, iya. jangan pakai Ya kacamata. sekarang kan IE banyak ya kejadiannya. Iya, Jadi kalau ada yang harus seperti itu, dipastikan, harus diverifikasi dengan mungkin benar. mukanya mirip-mirip, banyak mirip. Seperti itu ya Kakak, sama jaringannya Ya, jaringannya dicek harus juga. stabil. Kak, aku Pandawa buatannya kok tidak dibalas. Oh jadi itu karena kan yang masuk ini dia terpusat ya kadang sendiri. Tapi sabar saja pasti akan dibalas. Akan dibalas Kakak Tri. Ini Kak, dari Kakak Arla, BPJS aku PBI mau update Kakak bareng suami yang BP Pemda. Nanti BPJS-nya bisa langsung dipakai atau nunggu dulu, Bu? Ini sebenarnya karena statusnya sama-sama aktif ya. Tinggal diperbarui di kartu keluarganya saja dan ini beda kalau ibunya mungkin ditanggung dari pemerintah pusat, suaminya ditanggung di pemerintah daerah. Jadi cukup digabungkan saja dalam satu kartu keluarga itu bisa langsung aktif sih karena memang statusnya sudah aktif. Sudah aktif. Nggak perlu diaktifkan lagi. Kak, kalau kemarin aku daftar karena urgent buat kebutuhan lahiran, itu kalau lahirannya besok-besok belum bisa digunakan ya. Iya, jadi kan kakak siapa ini? Kakak Kakak Pria. Aprilia. Jadi ini kan kakak Aprilia sudah gunakan sebelumnya karena melahirkan anak pertama berarti atau anak Iya. itu. Terus nanti masa mau bayar iuran setelah lahiran anak berikutnya lagi? Ya mas ada tunggakan. Nah, untuk kasus persalinan ini juga kan tidak sesuatu yang tiba-tiba, tapi ada butuh 9 bulan, 9 bulan sambil menunggu kelahiran. Jadi harusnya sudah bisa di-prepare untuk pesertaannya bisa aktif. Jangan nanti pas mau Jangan nanti lahiran pas ya. lahiran baru mau dibayarkan tunggakannya itu pasti akan ada denda karena lahiran itu biasanya rawat inap di rumah sakit. Bikin BPJS harus ada ATM nggak sih, Bu?
Kalau untuk kepesertaan BPJS Mandiri, bukan ATM yang harus ada sebenarnya Kakak dia Rekening. nomor rekeningnya. Jadi bisa di auto debit iurannya. Jadi tidak perlu susah-susah untuk mengingat setiap bulan mau bayar ini, tinggal di setting di banknya, Bapak Ibu pilih banknya mana, terus nanti setiap tanggal 5 kah atau tanggal 10 itu di debit otomatis. Yang penting isi rekeningnya harus ada, Iya, supaya harus ada saldonya. Kak, BPJS PPU daftar bayi baru lahir apa bisa lewat mobile JKN? Apa bisa langsung aktif? Jadi kalau untuk pendaftaran bayi baru lahir ini biasanya ke kantor ya kajiannya ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi dia itu didaftarkan, bayar sejak lahir dan langsung. Silakan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat di rumah Bapak Ibu ya. Kak, kalau melahirkan tanpa induksi itu bisa diklaim sama BPJS Ini melahirkan tanpa tanpa induksi. induksi. Jadi kalau kasus persalinan ini kan dibantu di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, penjaminannya itu berarti selagi dia dilayani di fasilitas kesehatan itu dijamin entah itu dia diinduksi atau melahirkannya prosesnya normal. Tetap dijamin ya Bu? Iya, dijamin. Yang tidak jamin mungkin kalau dia melahirkannya di rumah, masih pakai mantri mungkin atau apa ya namanya? Mas dukun beranak. Jadi ke fasilitas kesehatan saja, jadi semuanya terjamin. Jadi sekarang tidak ada lagi sih sebenarnya orang yang takut berobat ke dia Iya. selagi ada BPJS Kesehatan. Nggak perlu khawatir kalau BPJS-nya aktif. Hmm, Kak, BPJS udah lama gak aktif, apa bisa diaktifkan lagi? Bisa dong. bisa dong, tapi dicek dulu ke pesertanya sebelumnya apa. Kalau sebelumnya ke pesertanya pegawai swasta, resign itu bisa langsung berarti. Kalau sebelumnya dia ada tunggakan, berarti dibayar dulu tunggakannya. Iya, Kak. Kak, kalau BPJS dari pemerintah off, terus mau diaktifin lagi, caranya gimana tuh, Kak? Nah, kalau untuk pemerintah ini kan dia memang pendatanya secara terpusat atau dari daerah juga. Jadi untuk mengaktifkan kembali, kalau misalnya teman-teman mau mengaktifkan kembali dengan keinginan untuk membayar sendiri iurannya, entah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tinggal dilaporkan kembali ke BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa untuk peralihan jenis kepesertaan. Tapi kalau untuk menunggu kapan ditanggung oleh pemerintah lagi, mungkin bisa menghubungi dinas sosial setempat. Seperti itu ya, Kakak. Bikis. Kak, emang bener ya sekarang nggak perlu cetak kartu BPJS Kesehatan? Iya, sekarang di kantor BPJS manapun di seluruh Indonesia ini tidak ada pencetakan kartu BPJS Kesehatan, Kakak Dian. Jadi sekarang kira-kira nih ada tidak yang tenang kalau tidak bawa HP? Enggak Ya dong, ada pasti. ya penting Pasti. tidak bawa dompet daripada dia bawa HP ya. Gimana ya? Jadi sekarang itu pakai kartu digital atau pakai KTP, Kakak Dian. Jadi Adanya di mobile aplikasi JKN. mobile JKN. Atau pakai KTP sekarang bisa, Pak. Iya. Tinggal tunjukin nicknya aja ya Kak, di Sekarang fasilitas banyak kok kesehatan. yang teman-teman yang hafal nik kayaknya ya. Iya, aku juga hafal. Kakak Dian hafal nik. Saya nggak punya tanggungan karena BPJS Mandiri. Iya. Tapi untuk bulan sekarang tiba-tiba jadi PBI. Itu gimana? Ini kelasnya terjadi perubahan atau enggak nih, Mas Kakak Putra? Mungkin selama ini ya, jadi kita ini sebenarnya nggak tahu ya, ya pemerintah pendataan pemerintah ini yang mana-mana yang mau ditanggung dari jadi pemerintah ya. Alhamdulillah berarti ya, Mas mungkin Putra. Kakak Putra ini rajin bayar iuran, dianggap rajin bayar iuran terus ditanggung oleh pemerintah. Itu bisa. Kalau misalnya Kakak Putra berkeberatan untuk ditanggung pemerintah, tinggal dilaporkan saja di kantor BPJS Kesehatan untuk kembali menjadi peserta mandiri. Seperti itu Kakak Putra. Ini ada dari kakaknya Nyonya Kurnia 2023 sudah gak aktif sampai 2026. Gimana cara ngeceknya? Cara ngecek pesertanya Iya. itu bisa di Pandawa, Bapak Ibu bisa cek di Pandawa juga, bisa juga di kantor BPJS. Nanti Jadi tinggal dicek di dulu. chat aja nomor WA. Sekarang kan Apakah dia nggak mungkin nggak punya tunggakan? WA ya, Ya, Bu. bisa juga di Katanya BPJS tidak bisa mengklaim operasi tanpa induksi. Itu kata Oh, siapa ini itu? tadi masih lanjutan kayaknya yang ke puskesmas ya. Kakak Capricorn ini beda Tidak orang lagi bisa, kayaknya. beda lagi. BPJS tidak bisa mengklaim operasi Tanpa induksi. Operasi lahiran ya sebenarnya. Iya. Enggak sih, jadi BPJS Kesehatan itu menanggung semuanya yang penting sesuai prosedur. Bukan atas permintaan sendiri, bukan untuk mencelakai diri sendiri, bukan untuk estetika ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai prosedur sih Kak Dian. Ini Kakak Putra tadi tetap kelas 3. Saya rajin bayar iuran, gak pernah Wah, nunggak. terima kasih Kakak Putra. Mungkin karena itu juga jadi orang terpilih ya.
Iya, jadi biasa itu juga dari pemerintah itu ngambilnya yang rajin bayar iuran. Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk dibayarkan seperti itu. Selanjutnya dari Kakak Dikri, Kak, kalau tunggakan sudah dibayar, kartu BPJS sudah bisa langsung aktif atau tidak? Seharusnya sudah bisa langsung aktif digunakan. Kalau tunggakannya sudah lunas Kalau ya. dengan sudah. Kan mau nanya, saya BPJS Mandiri tapi nunggak karena nganggur. Apa bisa jadi PBI? Nah, tadi kalau untuk yang ditanggung pemerintah ini, silahkan mendaftar melalui dinas sosial masing-masing. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu hanya menerima pendaftaran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat di melalui kantor pusat atau pemerintah daerah. Gitu. Jadi bukan BPJS Kesehatan yang menentukan untuk kepesertaan penerima bantuan oleh pemerintah daerah. Nih, kalau daftar rehab, apakah kita bisa tentukan berapa bulan cicilannya? Bisa sekali. Jadi dalam aplikasi mobile JKN sebelum melakukan persetujuan bulan rehabnya itu bisa dipilih-pilih, bisa simulasi mau 4 bulan, mau 6 bulan atau 8 bulan. Pilih sesuai dengan kemampuannya Nanti teman-teman. muncul ya nominalnya. Nominalnya muncul. Terus misalnya ini sudah pilih untuk bulan ini 3 bulan. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret. Terus ternyata bulan ini bayar, bulan Februari lupa bayar. Nah, di bulan Maret nanti dia akan muncul 2 bulan cicilan kata dia. Berarti total dari Bulan yang tertunggak. Jadi jangan meskipun sudah daftar rehab jangan lupa untuk bayar Bayar juga. cicilan. Kan bisa pindah kelas nggak dari kelas 2? Bisa pindah kelas nggak ya dari Ya. kelas 2? Jadi kalau perpindahan kelas untuk BPJS Kesehatan itu bisa minimal setahun terdaftar. Jadi kalau sudah kepesertaannya sudah setahun, itu bisa pindah kelas. Kecuali mungkin untuk pegawai ya, jadi kalau pegawai ada perubahan kelas atau perubahan golongan, perubahan gaji, itu bisa langsung tanpa menunggu setahun. Kalau untuk peserta mandiri setahun. Kak, kalau aku udah resign terus BPJS udah gak aktif bulan November, jadi aku aktifin lagi bulan ini ke Mandiri, itu nunggak gak? Enggak kalau statusnya pegawai. Kalau statusnya pegawai itu kan sebelumnya Pegawai. berarti iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja, oleh kantor dan penghasilannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya resign itu berarti nol, nggak ada tunggakan, mau didaftarkan kembali, itu tinggal menunggu 14 hari, bayar dan aktif. Bisa langsung aktif Iya, ya. bisa langsung aktif. Tapi Kalau untuk pegawai. digunakannya harus tunggu 14 hari dulu. Iya, Oke, seperti itu ya Kakak Aisyah 242. Selanjutnya dari Kakak Yusmina, Kakak kis anakku gak aktif-aktif, tiba-tiba gak aktif, mana lagi berobat jalan, udah ke Dinsos juga, katanya tunggu aja. iya. Jadi kalau untuk yang ditanggung pemerintah ini itu kita tidak bisa tahu Mbak ya, maksudnya tidak bisa tahu kapan dia didaftarkan jadi peserta itu murni dari Pemerintah. pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kak, mau nanya kan anakku umur 4 tahun tapi belum punya BPJS, bayarnya emang dari pertama lahir ya? Iya, jadi ada aturannya itu Kakak dia. Jadi bayi yang lahir dari 19 Desember 2018 di ASAT itu wajib terdaftar sejak dia lahir. Seperti itu ya Kakak Desi. Selanjutnya dari Kakak Amanda. Kak, kalau mau pelunasan tunggakan BPJS ada dendanya kah? Dan maksimal tunggakan berapa bulan? Oke, jadi kalau untuk pelunasan tunggakan itu wajib dilunasi tunggakannya. Kalau untuk dendanya tadi, denda itu munculnya ketika nanti ada yang mau mengakses layanan rawat inap. Jadi denda itu 5% dikali biaya pelayanan di rumah sakit dikali jumlah bulan tertunggak. Kak, saya sudah jadi pekerja swasta tapi masih memiliki tunggakan mandiri. Untuk skema rehabnya gimana ya Kak? Nah, jadi bisa masuk melalui aplikasi mobile JKM, itu statusnya pegawai tapi akan ada nominal iuran. Itu kakaknya bisa daftar rehab, jadi bisa masuk ke menu rehabnya. Ini kan statusnya aktif ini, jadi tidak perlu menunggu rehabnya lunas baru statusnya aktif. Jadi dia hanya menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan sebelum-sebelumnya. Cara cetak kartu Kak di aplikasi JKN gimana caranya Jadi Kak? kalau di aplikasi mobile JKN itu ada menu kartu yang di tengah-tengah biasanya Ya, Kak Dian. aja yang di tengah bawah ya. Tengah bawah itu tinggal diklik, Nanti akan muncul muncul kartu kartunya. digital. Ya, kalau ada tanggungannya tinggal di ada yang pada bawah. Nah, sekarang BPJS Kesehatan tidak lagi cetak kartu ya. Iya, Bu? jadi nggak ada. Kak, nggak bisa masuk JKN masalah jaringan bermasalah terus jaringannya, solusinya gimana ya? Solusinya coba pindah tempat, mencari jaringan yang bagus atau mungkin cari tempat-tempat nongkrong yang ada wifi-nya. Seperti itu ya kakak. Kakak dalam satu kakak tapi hanya satu ikut BPJS Mandiri, apa bisa yang 4 orang udah
terdaftar di KIS. Oh, jadi ini satu kartu keluarga 5 orang, yang mandiri hanya satu karena Iya. yang 4-nya sudah Yang terdaftar tanggung pemerintah. pemerintah. Bisa saja sih. Nggak apa-apa ya Kakak Yusmina. Kak, aku punya KIS tapi udah gak aktif. Cara aktifin lagi gimana ya? Nah ini tadi, jadi dicek dulu, di WA dulu ke Pandawa dia tidak aktif karena apa. Kalau misalnya karena tunggakan tinggal dibayar. Kalau misalnya sudah tidak tertanggung pemerintah, berarti bisa berdaftar mandiri. Ini dari kakakku ibu. Kak, yang peserta PBU pemerintah itu bisa berobat di luar kota gak? Bisa, jadi tadi kalau misalnya berobat di luar wilayah vaskes terdaftarnya itu bisa maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Mereka kalau kasusnya emergensi, Kak, cara ganti nomor yang terdaftar di mobile JKN gimana? Nomornya udah gak aktif. ini bisa melalui Pandawa tadi. Pokoknya perubahan data tanpa ke kantor BPJS pun bisa. Nanti chat aja di Pandawa di nomor 08118 165 165. Cek WA ya, bukan SMS. Masih ada nggak sih yang SMS kejadian? Udah ada. Kak, kalau mau ganti mobile JKN gimana ya? Oh, ini sudah. Nomor HP Nomor mungkin. HP. Atau HP-nya yang hilang. HP-nya hilang. Kalau HP-nya hilang, ganti Nomornya HP udah berarti. hilang. Berarti HP-nya diganti, nomornya bisa diurus kembali untuk nomor yang sama. Oh, nomornya hilang. Nah, kalau nomornya hilang berarti beli nomor baru, nanti tinggal lapor ke Pandawa atau ke kantor Belum ada kesehatan. perubahan data ya. Kak, kemarin pasang pen pakai BPJS PBI, apakah copot pen bisa di cover BPJS juga? Iya, kemarin berarti pasang PC pakai JKN. Iya. Saya lupanya juga iya. Masa dipasangin gak dilepasin? Emang perasaanku yang tak dilepaskan ini. Itu Jadi ya. ya, Itu ya Kakak yang penting kartunya Erza. aktif ya. Kak, kalau ngaktifin BPJS tapi tidak harus ke kantor, apa bisa? Bisa Kak Reni, jadi tinggal ke Pandawa saja. Kak, kenapa bikin KIS lewat mobile JKN verifikasi wajah gak bisa? Mungkin dia mau login mobile Iya, JKN-nya. jadi dalam aplikasi mobile JKN itu memang betul-betul tidak untuk digunakan orang lain. Jadi memang betul-betul hanya kita yang bisa menggunakan karena kita yang bisa mengakses banyak dalam bentuk aplikasi mobile JKN-nya. Mungkin kalau susah, tadi jaringannya harus stabil dulu dan mungkin pencahayaannya harus di tempat yang terang. Terus nanti uh, balik kiri balik kanan lah supaya mukanya betul-betul full keambil. Atau mungkin terlalu cantik akhirnya dia kameranya nggak baca. Kak, kalau ganti klinik itu kok harus nunggu 3 bulan? Ganti klinik, Ganti ganti vaskes, vaskes mungkin iya. ya. Iya, jadi kalau misalnya sudah pindah dari puskesmas yang satu mau pindah ke puskesmas yang lain itu memang maksimal 3 bulan pindah lagi. Pindah vaskes 3 bulan sekali ya Kakak Adi. Kak, saya dulu punya BPJS dari desa setelah kerja di PT mati dan sekarang nggak kerja lagi di PT, bisa diaktifin lagi gak? Dulu Dulu punya dia BPJS setelahnya dari desa. perangkat desa. Iya. Terus Terus sudah dari perangkat bekerja. desa kerja di Iya, perusahaan. tapi setelah nggak Terus kerja sekarang lagi, sudah tidak kerja lagi. bisa diaktifin lagi nggak BPJS? Bisa. Jadi kalau mau diaktifkan kembali berarti bapaknya kembali menjadi peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri. Caranya cek Pandawa. Kak, kalau peserta PBU pemerintah ada kartu fisiknya nggak? Soalnya saya nggak dapat kartu fisiknya. Jadi nggak ada kartu fisik Kakak, yang ada itu KTP. Jadi kalau ke vaskes atau ke rumah sakit cukup perlihatkan KTP-nya saja. Sekarang udah pakai kartu digital Kakak, aksesnya lewat aplikasi mobile JKN. Kak mau nanya cara masukin anak ke aplikasi JKN gimana? Mungkin cara masukin anak, masukin anak. Masukin anaknya melalui aplikasi mobil Mungkin JKN. mau masukin anak ke HP. Iya. Kayak gitu. Jadi Mau masukin anaknya lewat aplikasi mobil JKN kayaknya mau. mendaftarkan anak sebagai tanggungan. Iya, kayaknya. Mau mendaftarkan anak sebagai tanggungan melalui aplikasi Aplikasi mobile JKN. Ya, seperti Nah, itu. kayaknya itu belum diakomodir ya kayaknya ya. Bisa ya? Bisa, Bisa. Jadi nanti tinggal penambahan anak berarti coba nanti ditambah atau kalau tidak sih sebenarnya melalui Pandawa lebih itu sih. tapi tergantung segmennya dulu, Bu. Iya, kalau segmennya pekerja itu bisa melalui kantornya masing-masing. Kalau segmennya pekerja mandiri itu kan berarti nanti ada penambahan iuran yang akan dibayarkan. Dari istrinya Mitsuya.
Kak, baru saja ganti dari pemerintah ke Mandiri, setelah itu penangguhan pembayaran itu gimana? Nah, itu mungkin belum masuk tanggal bayarnya. Jadi kan mungkin ada tanggalnya bayar itu bisa bayar setelah 14 hari. Kalau lewat dari waktu bayar itu biasanya harus diupdate dulu kembali. Berarti nggak boleh lewat dari 12 hari, Bu, ya? Ya, harusnya 14 hari bayar. Ada sih kadang sampai sebulan harusnya bisa. Soalnya, soalnya mau dari aplikasi JKN belum 1 tahun. Soalnya kalau mau dari aplikasi belum bisa, belum 1 tahun. Oh, ini Oh, kalau mau naik kelas BPJS iya, Mandiri dari kelas 3 ke kelas 1, iya. syaratnya Jadi apa? memang harus minimal terdaftar 1 tahun di kelas yang sebelumnya. Kalau belum 1 tahun, mau daftar melalui aplikasi Mobile JKN, melalui Pandawa, melalui kantor BPJS Kesehatan pun tidak bisa. Itu ya, Kakak. Ini Kak, saya dibuatin BPJS sama kelurahan. Cuma lama jadinya dari Dinsos atau gimana? Iya, berarti nanti kan kakaknya ini didaftarkan oleh pemerintah. Jadi nunggu. Nunggu dulu Kita ya. juga nggak bisa jamin kapan aktifnya karena Karena memang dari yang pemerintah. mendaftarkannya dari pemerintah. Kak Desi, Kak dari kemarin Kak dijawab. Coba Kak Desi pertanyaannya Pertanyaannya diulang apa? lagi. BPJS saya dan suami sudah gak aktif semenjak keluar dari kerjaan. Kalau mau diaktifin lagi ada biaya, apa ada biaya? Jadi kalau sebelumnya pegawai, itu tadi kalau sebelumnya pegawai artinya tidak ada tunggakan karena sebelumnya itu didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Tapi beda cerita kalau dia sebelumnya mandiri, punya tunggakan, terus daftar ke perusahaan, terus berhenti. Nah ini tunggakannya memang ada kembali lagi, ada. Jadi dibayarkan dulu tunggakannya baru bisa aktif. Di di aplikasi mobile JKN cuma bisa satu nama. Satu akun, Satu nama. Iya, satu nama. satu akun. Tapi kalau di mobile JKN itu bisa kalau misalnya yang pesertanya, itu dalam kartunya bisa muncul semua yang tertanggung. Mungkin satu akun nick kali ya. Mungkin. Tapi kalau untuk daftar tanggungan di kartunya muncul Pak. Kak, saya kan BPJS-nya non PBI, tapi kalau berobat di RSI itu keterangan BPJS PBI itu kenapa ya? Nah, ini Saya kan BPJS-nya non PBI. tahunya non PBI dari mana ini? Ya. Coba Coba kakak di Al cek kembali dulu status hmm. kepesertaannya itu apa sebenarnya. Ini kakak Desi jaminan hari tua. Oh, Oh, pertanyaan Kakak Desi ini terkait dengan BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Jadi kami dari BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman di sini harus memisahkan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi di negara kita ini ada dua jaminan kesehatan nasional, ada yang ketenagakerjaan, ada yang kesehatan. Nah, kesehatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan hanya untuk kesehatan pekerja dan anggota keluarganya. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu mencakup jaminan-jaminan selain kesehatan, misalnya kayak jaminan hari tua, jaminan pensiun, kecelakaan kerja, atau yang tadi yang bisa melakukan pencairan itu di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nanti tanyanya di Jadi BPJS tanya di Ketenagakerjaan aja ya kakak BPJS Desi. Ketenagakerjaan. Kak, sebelumnya pekerja penerima upah, terus habis itu di PHK. Kalau mau ganti mandiri, apa harus bayar tunggakannya dulu? Nggak ada tunggakan kalau pekerja, karena kan sebelumnya dibayarkan oleh kantornya. Justru kalau dia betul-betul di PHK, itu jaminannya itu masih tetap aktif selama 6 bulan. Jadi bukan keluar atas permintaan sendiri. Kak, kalau menonaktifkan BPJS, salah satu dari keluarga sudah meninggal, caranya gimana? Menonaktifkan BPJS, jadi tinggal dilaporkan saja surat keterangan kematian untuk penonaktifan. Jadi misalnya kalau meninggalnya bulan ini nih, bulan Januari, Ya, berarti iurannya dibayarkan sampai bulan Januari, kecuali meninggalnya di bulan Desember baru baru dilaporkan di bulan Januari, berarti nanti akan ada rekon kurang iuran di bulan Januari. nanti bawa surat keterangan meninggal dunia Bawa surat keterangan di kematian. kantor BPJS terdekat ya. Eh, bagaimana cara daftar BPJS PBI? Nah, tadi untuk daftar BPJS PBI itu berarti di pusat itu pendataannya melalui Kementerian Sosial kan. Jadi bisa ke dinas Ya, sosial bisa ke setempat dinas ya, Bu sosial ya. setempat. Kalau pindah vaskes bisa dipakai 3 bulan setelahnya. Kalau sebelum 3 bulan periksanya gimana?
Tetap di fase Tetap di sebelumnya, fase Kakak. sebelumnya, Dia di terdaftar yang sekarang. Misalnya ini terdaftar sekarang masih di bau-bau, berarti masih di bau-bau. Berikutnya misalnya terdaftarnya di Kendari atau di tempat lain, itu bisa di. ini mah dari Momi Rere masih ada tunggakan sebelum kerja 400.000 Kak. Mau daftar mandiri ini gak bisa. Kalau Iya, lewat Pandau harus nggak bisa. disuruh bayar dulu. Jadi tunggakan itu tidak akan hilang, teman-teman. Jadi meskipun misalnya teman-teman itu daftarnya mandiri, terus berubah jadi pekerja swasta. Ini masih mengikut, tiba-tiba berhenti dari pekerja swasta mau daftar mandiri lagi, iurannya tetap ikut. Jadi tetap harus dibayar. Harus dibayar dulu ya, Momi Rere. Ini kayak dari Kakak Putri, Kak saya terdaftar dalam BPJS APBD, tapi sekarang statusnya akan dinonaktifkan di akhir bulan gitu gimana ya? Iya, berarti jadi kalau untuk pemerintah daerah ini memang perputaran datanya itu selalu dari pemerintah daerah sendiri. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena kalau di BPJS Kesehatan itu hanya menerima data yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jika kalau udah BPJS Mandiri semua anggota keluarga gak bisa bayar masing-masing ya, maksudnya hanya mau satu orang aja yang bayar. Iya, jadi kan memang virtual account-nya itu masing-masing per VA keluarga. Jadi kalau misalnya dalam satu anggota keluarga, misalnya mau bayar sendiri, nggak bisa. Jadi dia tetap memang bayarnya satu kesatuan Berarti keluarga. satu VA untuk satu keluarga ya? Iya, VA untuk satu keluarga. Iya kakak, 521. Kak mau pindah Paskes aktifnya berapa bulan kak? Kalau mau dipakai lagi? Aktifnya di bulan berikutnya, Tanggal satu 1 bulan bulan berikutnya. berikutnya. Nih kak, karena BPJS-nya ditanggung perusahaan, bukan dari pemerintah kak. Tapi kalau di RS, share BPJS PBI. Oh, Yang tadi kayaknya tadi ya. ini ya. Nanti itu dikirimkan saja melalui Pandawa atau ada nomor BPJS Kesehatan setempat supaya dicekkan dulu disesuaikan nomor JKN-nya dengan nomor identitasnya. Harusnya tidak terjadi itu kesalahpahaman, harusnya sama. Berarti statusnya sekarang pekerja swasta, Iya, bukan PBI. PBI. Kelasnya pun berarti di kelas 2 kan, kalau PBI itu di kelas 3. Iya. Kak, kenapa saya mau check in di rumah sakit pakai JKN tidak bisa? Udah gonta-ganti nomor HP gak bisa, gimana caranya? Ini mungkin sudah ambil antrian online dari aplikasi mobile Mobil JKM, JKN. terus mau check-in. Hmm, Biasanya karena jaringan saja sih, atau karena belum masuk radius 500 meter untuk check-in. Berarti harus di dekat rumah sakitnya Iya, harus nanti dulu. sudah sampai di rumah sakit, Minimal 500 meter baru baru bisa bisa. check-in. Jika kalau ada tunggakan bisa rehab cicil gak bayarnya? Bisa. Bisa kok kakak biar. Itu salah satu syarat untuk peserta daftar rehab. Harus ada cicilan dan tunggakan. KBPJS sebelumnya kan ikut perusahaan tapi sudah tidak aktif. Hmm. Apa bisa kalau ke PBI? Nah, kalau untuk itu berarti kembali lagi masuk ke pendataan di dinas sosial masing-masing. Bayarnya bisa di pos enggak, Kak? Bayar iuran itu bisa melalui kantor pos, bisa melalui Alfamidi, Indomaret, Alfamart, bisa melalui Pegadaian, bisa melalui apa lagi ya? Pokoknya BRI Link bisa. Banyak. Dompet-dompet apa? E-wallet, E-wallet juga sekarang sudah. Ini Kakak Tian, padahal tunggakan saya udah lunas. Tadi pertanyaannya apa nih Kakak Tian? Kalau dicicil bisa di pos ya Kak, nggak perlu di BPJS langsung. Iya, jadi pembayaran iurannya nggak di BPJS Kesehatan, pembayaran iurannya itu bisa melalui mitra pembayaran atau ke kantor pos. Nih Kak Tia, kan aku udah chat Pandawa buat ngeluarin BPJS bapak saya Kak. Katanya udah berhasil, tapi kok tetap ada nama bapak ibu saya Kak. Jadi di sistem itu tetap ada namanya, tapi dilihat dulu statusnya aktif atau tidak. Oh, seperti itu Iya, ya. biasanya kalau misalnya tetap ada namanya tapi sudah tidak aktif. Sudah tidak Itu aktif. biasanya ya. Kak, aku mau pindah Vaskes, padahal pindah terakhir tahun lalu, tapi kok gak bisa ya harus tunggu bulan April. Iya, berarti harus nunggu 3 bulan, Kakak. Lui. Ya,
harus nunggu 3 bulan kan. Kemarin terakhir berarti di Desember, Januari, Februari, Maret ini masa terdaftar dulu di Vaskes yang dipilih. Nanti di bulan April baru bisa pindah di tempat yang baru lagi. Tanggal 1 bulan April udah bisa kok. Kak, kalau BPJS udah nonaktif dari perusahaan, kita pindah ke Mandiri. Apakah ada denda atau tunggakan? Yang paling sering ditanya kayaknya ini ya, Bu. Ya ada. Jadi kalau sebelumnya dia pegawai swasta terus mau ke Mandiri itu yang ada hanya iuran bulan berjalan. Jadi nunggu 14 hari. Kalau sudah lama 14 hari aktif, bayar aktif, nggak ada tunggakan. Kak, untuk rehab tunggakan cicilan itu caranya gimana? Harus ke kantor BPJS kah? Jadi bisa ke kantor BPJS, bisa melalui aplikasi mobile JKN. Kalau punya HP Android atau iPhone, di-download saja aplikasi mobile JKN-nya, nanti pilih menu rehab. Atau bisa juga melalui Pandawa atau di call center 165. Kak, kalau baru mau pindah Vaskes, apakah harus menunggu tanggal 1? Iya, jadi Bisa harus dipakai nunggu. untuk buat rujukan, Kak. Jadi teman-teman di sini sepakat dulu ya informasinya. Jadi ke puskesmas itu bukan untuk ambil rujukan. Jadi teman-teman itu ke fasilitas tingkat 1 itu harus berobat dulu. Jadi berobat, diobati. Kalau misalnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak bisa dilayani Ternyata atau butuh tidak bisa rujukan. tertangani, itu pasti akan dilakukan rujuk ke tingkat lanjut. Jadi jangan teman-teman ke fasilitas kesehatan itu tidak pernah ke puskesmas terus tiba-tiba ke puskesmas minta rujukan, itu salah. Jadi puskesmas itu bukan tempat untuk ngambil rujukan, tapi tempat untuk berobat. Jadi selama masih bisa dilayani di puskesmas, Iya, pasti selama akan masih bisa dilayani. dilayani di puskesmas, di klinik, itu tidak akan dirujuk. Tapi jika sudah tidak bisa, dipastikan akan dirujuk. Seperti itu KKLM 3. Kak, saya sudah pengaduan ke Pandawa untuk perubahan kakak, tapi di aplikasi JKN kok masih gabung dengan Ortu? Berarti belum selesai. Kalau misalnya selesai dari Pandawa itu ada informasinya, ada notif yang akan dikirimkan ke teman-teman. Bahwa udah berhasil ini ya? sudah berhasil, sudah selesai, silakan dilakukan pengecekan. Ini Kak, aku dulu BPJS pemerintah, tapi kok sekarang jadi berubah ya Kak, statusnya jadi penerima upah kelas 2. Oh, berarti sekarang berubah statusnya menjadi pekerja. Tadinya ditanggung pemerintah, tapi mungkin sekarang sudah lulus jadi P3K atau sudah kerja di perusahaan, itu berarti statusnya sudah pekerja penerima upah. Berarti Dan kakak memang lu, minimal di kelas 2 kakak lu sudah dibayarkan kantor sama apa? dari penghasilannya sendiri. Kak, Kakak Dian, napas dulu deh, capek nih Kakak Dian. soalnya banyak banget pertanyaannya yang muncul-muncul terus, jadi kayak bingung ini Iya. mau baca yang mana. Kak, saya udah bayar tunggakan, tapi udah seminggu belum juga aktif. Gimana? Loh, ini tinggal dilaporkan, nanti dilaporkan melalui call center di 165, harusnya sudah langsung aktif kalau sudah bayar tunggakan. Seperti itu ya Kakak. Atau Mika, ke kantor BPJS Kesehatan. Kak kalau mau ganti kelas prosedurnya gimana ya? Harus sudah 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya, terus bisa melakukan perpindahan kelas melalui call center, melalui Pandawa, ataupun ke kantor BPJS Kesehatan. Caranya agar masuk ke PBI gimana ya Kak? Kan kartu BPJS ku udah gak aktif. Iya, jadi kalau untuk ini untuk kesekian kalinya lagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami di Maimonoto di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bau untuk pendaftaran PBI atau penerima bantuan iuran itu didaftarkan melalui dinas sosial atau melalui Kementerian Sosial di pemerintah pusat. Jadi BPJS Kesehatan itu hanya menerima pendaftaran, bukan yang mendaftarkan. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman itu mau terdaftar, silakan menghubungi dinas sosial masing-masing. Itu Kakak 521. Kak saya dulu di PT, sekarang udah resign. Suami saya di PT juga, apakah otomatis ikut suami? Harus melapor dulu ke kantor suami biar ibunya didaftarkan tanggungan suami. Jadi BPJS Kesehatan sekali lagi ini bukan dukun yang tahu pergerakan dari teman-teman. Jadi teman-teman Harus lapor ya Kakak juga. melaporkan setiap perubahan data. Tadinya mbaknya terdaftar pekerja, terus sekarang tidak bekerja, suaminya bekerja. Harusnya mbak punya hak untuk masuk ke tanggungan suami. Itu tinggal dilapor saja, masuk tanggungan suami langsung aktif. Silakan ke kantor BPJS Silakan ke terdekat. kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melaporkan ke HRD dari kantor suami. Cara cek vaskes gigi, soalnya pas daftar MJKN nggak ada. Jadi kalau pilihan vaskes di MJKN itu kalau dokter berarti dia berpasangan, harusnya ada dokter sama dokter gigi. Kalau puskesmas itu sudah include dengan
poli gigi. Begitu juga dengan klinik. Kalau klinik berarti sudah include dengan poli gigi. Kecuali pilihnya misalnya dokter A, berarti harus pilih juga untuk dokter giginya dokter gigi A misalnya. Itu ya kakak Bunga. Ini dari kakak IM, bapak saya PBI, tapi ibu malah gabung di data keluarga orang. Gimana tuh kakak tuh Ini mungkin solusinya? harus ke kantor BPJS Kesehatan ya biar dilihat. Artinya bukan siapa tahu bukan keluarga orang, tapi keluarga sebelumnya gitu. Mungkin jadi banyak yang seperti itu yang sebelumnya dia terdaftar di pernah tinggal di keluarganya siapa gitu pas pendataan, mungkin masih gabung di situ. Itu harus dicek dulu sih. Cek dulu ya kakak Ini Ayam. ke kantor BPJS Kesehatan. Kak aku PPU, suami juga PPU. Bisa gak aku nonaktifkan NIKU yang di tanggungan BPJS suami biar gak double? Jadi nggak ada yang double-double sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu memperoleh penghasilan, jadi wajib melakukan pembayaran iuran. Misalnya nih saya ini bekerja, suami juga bekerja, berarti masing-masing terpotong iuran JKN-nya. Nah, beda cerita kalau misalnya saya sudah berhenti bekerja, berarti saya punya hak masuk ke tanggungan suami. Jadi berdiri Jadi masing-masing ya. gotong royongnya di situ. Jadi JKN ini kan prinsipnya gotong royong Bapak Ibu. Jadi iurannya pun hanya 1% dari penghasilan. Jadi bukan berarti ada anak 1, 2, 3, iurannya tambah lagi 1%, 1% jadi double, tidak. Ada anak, tidak ada anak, sudah menikah atau belum menikah, iuran pekerja itu 1% dari penghasilan. Maksimal di 12 juta. Kalau penghasilannya Bapak Ibu 25 juta misalnya, yang terhitung untuk JKN itu hanya di maksimal 120.000 atau di penghasilan 12 juta. Itu ya. Ini kakak Muhammad Alif. Kakak kalau mau pindah Paskas harus bayar tunggakannya dulu kah? Tapi termasuk tidak mampu. Harus bayar tunggakannya dulu kah kalau mau pindah Paskas? Jadi kalau untuk ada tunggakan, berarti kan ini nonaktif kepesertaannya, itu nggak bisa diapa-apain sih sebenarnya, harus diaktifkan dulu, dibayar baru. Kayaknya udah jam 3 nih, Bu ya. Iya, mungkin masih banyak yang kita belum jawab ya Kakak Dian. Nanti Iya. bisa di DM saja, nanti kita akan berusaha menjawab di kesempatan yang lain. Atau nanti Sobat JKN bisa nonton live kita lagi di live Ya, selanjutnya. nanti kita akan live kembali. Ya, jangan lupa follow supaya dapat notifikasi live-nya, Sobat JKN. Mungkin sampai di sini dulu ya, Sobat JKN, BPJS On Air kita sore hari ini. Sampai jumpa di sesi live selanjutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.